Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai style line. Jadi style line ini adalah tool yang adanya mulai di versi 6.2. Jadi kalau versi di bawahnya tentu saja belum ada. Jadi jika peserta masih menggunakan versi 6.0 apalagi versi 5, harus segera upgrade ya, naikkan versinya. Kalau bisa ya versi 7, sehingga fitur atau tool style line ini bisa kita gunakan. Toolnya sendiri ada di toolbar di area toolbar 3 dimensi. Ini di sini. Kita buka, ada 3 subtoolnya, 3 fungsi dari style line. Yang pertama edit style line, kemudian scale style line, kemudian move style line, dan yang keempat adalah draw style line. Baik, saya akan jelaskan apa tool dari style line sehingga kita bisa mengaplikasikannya pada saat kita create design atau pattern. Saya akan gunakan pola yang sudah ada. Saya gunakan female t-shirt ini. Saya akan ambilkan avatar agar pada saat saya lakukan simulasi itu tidak jatuh ya. Oke, sudah ada. Saya simulasi. Oke, saya perlihatkan area kerjanya 2 dimensi dan 3 dimensi. Saya akan atur minimize sedikit. Oh, tidak bisa. Karena pembahasan style line itu tidak ada kaitannya atau tidak ada pengaturan pada objek browser maupun property editor. Saya akan hidden saja supaya area kerja saya besar. Oke, yang pertama saya akan jelaskan fitur pertama, tool pertama yaitu edit style line. Jadi edit style line ini sebenarnya tidak ada di kita juga tidak apa-apa, karena selama ini kita ngedit pun bisa langsung di 2 dimensi. Jadi karena mengembangkan tool-tool baru yang mungkin bagi beberapa pengguna yang latar belakangnya mungkin bukan patterner atau bukan ahli pola, hanya sebagai desain mungkin membutuhkan tool ini. Jadi jika peserta belum punya tool ini juga kita bisa edit pola kita langsung di 2 dimensi. Jadi edit style line ini atau semua style line ini adalah fungsinya ngedit atau modifikasi pola langsung di pola 3 dimensi. Jadi bukan di 2 dimensi. Oke, caranya gimana? Aktifkan toolnya. Jadi keempat-empatnya boleh kita coba ya. Akan kita coba, maksud saya kita akan alur kerjanya seperti apa. Setelah kita mengaktifkan salah satu dari tool style line, kita arahkan pointer mouse kita ke area pola 3 dimensi, langsung polanya berubah warna biru ya, biru langit ya. Kita klik 1 kali, maka akan keluar schematic render pada pola kita. Nah, ada poin-poinnya juga ya. Nah, edit style line adalah buat edit, misalkan lengkungnya kurang bagus, misalkan pada bagian lengan ya, kita boleh bagusin. Jadi saya nggak mau ngedit di 2 dimensi ya, ternyata bisa juga kita direct atau langsung ngedit pola kita di 3 dimensi. Tentu saja jika kita ngedit pola di 3 dimensi, fokusnya hanya hasil 3 dimensinya saja. Artinya bisa jadi setelah ngedit polanya jelek misalkan, karena kita ngelihat bagusnya di 3 dimensi saja. Artinya cara ini tuh bisa jadi 2 kali kerja. Kita tetap harus edit pola 2 dimensinya. Kita hanya mencontohkan saja, siapa tahu kita membutuhkan fitur ini. Arahkan ke salah satu poin, kita geser. Nah, coba perhatikan. Pada saat saya menggeser garis pertemuan antara lengan dan badan depan, kita lihat di 2 dimensi ya, maka
kita merubah garis karena garis itu adalah garis sewing atau garis pertemuan antara pola lengan sebagian dan pola badan, kerung badan depan ya. Maka pola yang berubah itu adalah pola lengan dan pola badan depan. Jadi dia otomatis ya kan. Dan ini memudahkan kita dibandingkan jika kita ngedit di 2 dimensi. Kelebihannya ya. Kalau di 2 dimensi kan kalau kita edit lengan sini, kerung lengan ini, maka yang ini kita edit sendiri satu-satu. Kalau ini enggak. Cuman nilainya lebih akurat kalau di 2 dimensi. Oke, dan kita bisa coba bagian lain jika polanya itu garis segmennya itu tidak terkait sama bagian yang lain, maka tidak akan berubah. Hanya satu saja maksud saya. Misalkan ini kan dia cuma satu aja. Poin ini saya tarik, maka dia hanya yang itu saja yang berubah. Gitu. Karena dia nggak ada kaitan dengan segmen yang lain atau nggak ada sewing di sana, bukan garis sewing ya. Oke, mudah ya. Terus yang kedua adalah scale style line. Scale style line ini untuk modifikasi skala pola kita. Jadi bisa memperbesar, bisa maksudnya memanjangkan, memendekkan ya. Nah, kita coba ya, kita klik pada pola kita, kemudian kita arahkan ke salah satu sisi, ya, arahkan ke yang bagian bawah, kita klik tahan, nah maka akan keluar arah seretnya ya, horizontalnya itu kita boleh ke kanan, dia jadi lebih besar, atau ke kiri dia jadi lebih kecil. Ya, begitu mudah kan? Jadi ada kemudahan juga jika kita menggunakan ini ya. Oke, dan lain-lainnya bisa kita coba nanti. Nah, misalkan bagian mana? Bagian di sini. Nah, hati-hati jika kita ngedit menggunakan scale style line pada sisi sini. Lihat, perhatikan. Nah, itu pada saat kita klik tahan, kemudian kita geser, di sana kerung lengan jadi rusak ya. Maka hati-hati kalau bagian sini ya. Nah, agar kita cek lagi kombinasi apa saja tool ini. Saya undo, saya klik. Nah, saya tekan shift, tombol shift ditahan, saya tekan kontrol, saya arahkan ke sini. Kontrol saya ditahan ya, keyboard kontrol, saya arahkan ke garis sini. Nah, lihat warnanya, kalau saya ke sini warna birunya keseluruhan, tapi kalau saya arahkan ke sini ke poin, maka birunya sebagian. Nah, saya bisa tarik ke bawah, tapi lengannya tidak berubah, kerung lengan ini. Kalau yang tadi, yang ini, pada saat saya tarik ke bawah sini, kerung lengannya berubah. Maka hati-hati jika menggunakan scale style line. Jadi jika ingin memanjangkan pola, selain bisa dengan cara ini, tekan shift, melebar dan mengecilkannya, kita bisa memanjangkan pola kita dengan cara mengaktifkan toolnya. Matikan dulu ya simulasi, klik sini, kemudian nggak kelihatan ya, saya undo dulu. Oke, ini saya tekan kontrol pada keyboard, keluar poin. Nah, saya dari samping arahkan ke garis sampai ke poin, kemudian klik tombol kiri. Nah, keluar tanda panah kan, baru saya ke bawah atau ke atas ya. Oke, itu untuk scale style line. Kemudian yang ketiga adalah move style line. Move style line itu fungsinya untuk menggeser ke bawah atau ke atas ya. Nah, contoh ini hampir mirip yang ini tadi. Nah, kita klik gini, nah dia bisa lebih cepat ya. Move ya, jadi buat ngegeser. Apakah hanya garis ini aja yang geser? Kita coba. Kita ke sini, dia bisa juga ngegeser ke sini. Tetapi jika kita ngegeser seperti ini, maka kerung lengannya jadi masalah. Nah, agar kerung lengannya tidak masalah, jangan lupa tekan kontrol, arahkan ke garis, tapi ambil yang paling bawah. Nah, baru kita, nah seperti ini. Nah, coba perhatikan, jika satu sisi ada yang dibesar, nah, berarti ini yang bagian belakang saya besarin, maka yang bagian depannya jadi mengecil polanya, karena dia udah terhubung kan.
Kalau yang ini kan berdiri sendiri, belum ada dua komponen. Kalau ini kan dua komponen, komponen depan dan komponen belakang, depan dan belakang maksud saya. Maka pada saat kita ngedit, maka kedua-duanya akan keedit, ya. Saya tekan kontrol, arahkan ke garis. Nah, pada saat saya ngedit ini, ya, nah, ada yang jadi besar, ada yang jadi kecil. Oke, kalau di sisi sini dia nggak masalah apa-apa. Nah, ya. Kalau mau ke apa? Ke lebar, kita tekan shift coba. Oh, nggak bisa ya. Jadi kalau yang lebar pakainya yang ini. Itu ada tanda ya. Nah, scale style line itu kiri kanan. Kalau move style line atas bawah. Itu ada gambar kecil ya di sini. Nah itu. Kalau scale style line dia horizontal, kalau move style line dia vertikal. Kemudian yang terakhir adalah draw style line. Draw style line ini untuk membuat garis internal atau menggambar garis, membuat garis lah ya, langsung di pola 3 dimensi. Ya, perbedaannya adalah draw style line ini bukan hanya membuat garis, tetapi garisnya langsung cut. Ya, kita contohkan, misalkan saya buat garis, potong dari sini, saya tekan kontrol kalau dia garis kerung atau lengkungan. Nah, misalkan seperti begini. Nah, bedanya dia langsung potong. Jadi ini langsung di-sewing otomatis. Nah, ya, tuh langsung kepotong. Jadi bisa nih digunakan langsung draw style line, yaitu membuat garis potong langsung di area kerja atau di pola 3 dimensi. Terima kasih.